Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar. Ini lanjutan dari apa yang saya sampaikan tadi pagi. Sekarang kita buka di 1 Timotius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusialah, jauhilah semuanya itu. Apa yang suruh jauhin? Tadi loh yang khotbah tadi pagi loh. Cinta akan uang, yang sok tahu, yang lain sebagainya. Dengerin khotbahnya tadi pagi. Tetapi engkau, hai manusialah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Kita suruh ngejar keadilan. Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ini kan berbicara tentang buahnya Roh Kudus. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, maka buah Roh Kudus itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja sama, berjalan setiap hari bersama Roh Kudus, akhir hidupmu akan menghasilkan buah Roh Kudus. Salah satunya keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Apalagi kalau kita orang rajin ibadah, ini tidak manifestasi dalam diri kita. Artinya selama ini ada yang salah, yang harus diperbaiki hari ini. Engkau rajin ibadah selama ini, tapi nggak ada manifestasinya nih, keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Mana mungkin orang rajin ibadah, kasarnya bukan main. Orang nggak sabar, nggak memiliki kasih, nggak memiliki kesetiaan. Lu kamu tuh beribadah sama siapa? Makanya orang Kristen itu harus berubah total gitu hidupnya. Kalau engkau kenal Tuhan, engkau kejar ibadah, manifestasi engkau memiliki kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Manifestasi dalam hidupmu. Tapi selama ini udah rajin ibadah, bahkan terlibat pelayanan, rajin memberi persembahan untuk orang-orang miskin dan diakonia, rajin ngajak makan pendeta, tapi praktek hidupmu ngawur, nggak ada manifestasi karakter Allah dalam hidupmu, berarti ada yang salah dan harus diperbaiki. Orang kenal Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, lama-lama menjadi sama seperti Tuhan karakternya. Manifestasinya, kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita nyembah Tuhan, karaktermu semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kamu selama ini nyembah dirimu sendiri, kamu jadi egois, keras kepala, sombong, belagu, sok bener, sok pinter, pikiran jelek, pikiran negatif, perkataan kotor. Kamu nyembah setan, kelakuanmu tambah sama seperti iblis. Harusnya, normalnya, kita sebagai orang percaya yang rajin beribadah, manifestasinya buah Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kalau kita berjalan setiap hari dipimpin Roh Kudus, berjalan seperti yang Roh Kudus mau, dituntun Roh Kudus, kita berjalan dalam kebenaran, diperbarui setiap hari, manifestasinya karakter Kristus dan buah Roh itu semakin nonjol dalam karakter dan kehidupan kita. Tapi kalau selama ini yang menonjol bukan buah Roh Kudus, berarti engkau hidup selama ini dipimpin oleh daging, dipimpin oleh kemauanmu sendiri, dipimpin oleh egomu sendiri. Tambah hari bukan tambah baik, tambah hari tambah bejat, tambah hari tambah busuk, tambah hari tambah gegeran, tambah hari tambah berantem dengan orang, sukanya saling sikut, saling tendang, saling cakar, saling telan, saling menjelekkan. Kalau engkau hari ini hidupmu suka menjelekkan, kelemahan orang lain diumbar-umbar karena kamu merasa benar, artinya engkau hidup nggak dipimpin oleh Roh Kudus, engkau dipimpin oleh daging. Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus itu kudus, Roh Kudus suci, yang diperkatakan oleh yang baik saja loh. Tapi kalau perkataanmu jahat, kotor, busuk, artinya selama ini engkau nggak dipimpin Roh Kudus. Jangan dipimpin daging. Lebih parah lagi kalau engkau dipimpin setan, kelakuanmu kayak iblis nanti. Bertobat, sadar diri. Di ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Hari ini kita seperti ngikutin sebuah pertandingan, dan kita harus sampai garis akhir, didapatin, ngikutin pertandingan, perlombaan itu, dengan ngikutin peraturan perlombaan yang ada. Kalau kita ngikut peraturan lomba lari tapi kita jalan mau kita sendiri, ya ujungnya engkau akan didiskualifikasi atau bahkan engkau nggak akan mengalami kemenangan. Ikut pertandingan itu ada peraturannya. Ikut jalan sama Tuhan itu ada pimpinannya, ada batasannya, ada petunjuknya. Apa itu kebenaran firman Tuhan? Seperti Bapak Ibu belajar dengerin apa yang saya sampaikan hari ini, itu engkau sedang belajar bagaimana bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Makanya kalau engkau semakin hari ngikutin pertandingan seperti yang Tuhan mau, peraturan yang Tuhan mau, ujungnya engkau akan didapatin menjadi orang yang bisa memenangkan sebuah pertandingan tanpa didiskualifikasi di tengah perjalanan atau di tengah pertandingan. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberi hidup kepada segala sesuatu, di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat celah, hingga pada suatu saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Selama kita tinggal di bumi ini, kita harus ngikutin peraturan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai kalau kita bisa menikmati nanti dia datang menjemput kita di awan-awan permai. Kalau tidak, kita diangkat duluan atau mati duluan, kita didapatin melakukan pertandingan iman sesuai dengan peraturan yang Tuhan tetapkan. Ujungnya kita akan dapatkan mahkota kehidupan. Makanya selama tinggal di bumi ini, kita harus hidup tidak bercacat celah. Bukan berarti langsung kudus suci, ini by proses tidak bercacat celah ini. Dulunya mulutnya jahat, sekarang mulai berubah. Mulai berubah setiap hari kelakuannya yang dulu kepahitan, sakit hati, ingat masa lalu, mulai melupakan dan fokus pada janji Tuhan. Baik proses hari demi hari berjalan, ngikutin perlombaan iman, ngikutin pertandingan, sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kok kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Karena kita belajar kebenaran. Kita tahu batasannya, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Perhatikan di ayat yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam tenang, yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa, dan kekal selama-lamanya. Kita nanti bertemu dengan Tuhan Allah yang perkasa ini loh. Bahkan kita akan memerintah bersama Kristus nanti. Makanya dimulai hari ini loh, sikapmu, karaktermu harus sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Karena kita suatu hari tinggal dalam kerajaan Allah yang memerintah bersama Kristus. Kalau hari ini kamu hidup maumu sendiri, bertindak, berkelakuan seenak perutmu sendiri, bagaimana mungkin kau bisa nanti hidup bersama Kristus yang penuh tata cara, penuh etika, penuh tata krama kerajaan Allah, aturan kerajaan Allah. Bukan hidup semau kita sendiri loh. Makanya ini yang di dalam ini harus diberesin terus. Yang di dalam hati kita ini diberesin terus, supaya selaras dengan kerajaan Allah. Karena yang kita kejar adalah kekekalan, bukan yang di bumi ini, yang tidak kekal ini. Selama ini kita menikmati yang tidak kekal ini, tujuannya untuk hidup di dalam kekekalan, berjalan bersama Tuhan, menikmatin semua kebaikan, keajaiban, dan kedahsyatan Tuhan. Hari ini jalan sama Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Persiapkan dirimu. Suatu hari sampai garis akhir kita bertemu dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang dimuliakan, penguasa dan raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan kita memerintah bersama Dia untuk kekal selamanya. Hari ini persiapannya, hari ini latihannya. Coba kita akan lihat ya. Segala sesuatu yang kita perbuat, pikiran, perkataan, tindakan, kemauan, kehendak kita itu harus selaras dengan kerajaan Allah. Kalau tidak, kita hidup seperti cara orang dunia. Hidupnya orang-orang dunia itu, pola pikirnya, tujuannya hanya sesuatu yang tidak kekal, hanya memuaskan dirinya sendiri. Makanya ada peringatan untuk orang-orang yang diberkati hidup dalam kelimpahan. Di ayat yang ke-17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Kenapa sih orang kaya itu kebanyakan sombong? Ada beberapa sih, saya punya teman orang kaya rendah hati sekali, tapi jarang. Rata-rata orang kaya itu sombong dan belagu, karena yang dibanggakan adalah harta miliknya. Bahkan ada orang, saya kenal seseorang yang kata teman saya sih OKB, tapi sombong, belagu, merasa paling benar sejagat raya dan bisa menghakimi orang semaunya sendiri. Ini loh, orang-orang kaya ini harusnya belajar rendah hati loh. Kalau engkau dipercayakan kekayaan, hikmat, dan pengertian, artinya Tuhan punya maksud dan
tujuan dari kekayaan dipercayakan kepadamu. Jangan kau malah tinggi hati, sombong dan belagu, merasa hebat, merasa berkenan. Dengerin baik-baik ya. Kelimpahan kekayaan bukan cerminan bahwa engkau didapatin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan patokannya kalau engkau kaya raya itu hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau jadikan kekayaan itu sebagai patokan, kamu salah besar loh. Karena kalau engkau kerja keras, memiliki hikmat pengertian, engkau rajin, engkau bisa diberkatin kok. Pasti diberkati. Tapi kekayaan bukan jaminan orang itu didapatin berhidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Makanya jangan sombong, jangan belagu. Harusnya tahu diri dan sadar kalau engkau diberkati jadi orang yang kaya. Sebenarnya Tuhan berikan kelebihan, anugerah, kasih setia dan kemurahan supaya engkau lebih banyak melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi dengan kekayaanmu itu loh. Jadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk disimpan. Bukankah dia ayat yang kita bahas tadi pagi, kita lahir gak bawa apa-apa, mati pun gak bawa apa-apa. Terus kamu hari ini kaya, punya mobil bagus, duit banyak, jabatan tinggi, rumah mewah, aset banyak, deposito gede, terus kamu bangga-banggakan. Kamu hari ini mati gak keguna sama sekali itu semuanya itu. Makanya kalau dipercayakan berkat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatin orang-orang yang kekurangan. Berkatin semua pekerjaan pelayanan Tuhan. Kau bisa membantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Engkau nggak bisa khotbah, engkau bisa membantu memberkatin para pengkhotbah kok. Uangmu jadi biaya khotbah di mana-mana. Kau kasih makan orang-orang miskin di sekitarmu, pegawaimu yang kekurangan itu loh. Orang tuamu diurusin dengan baik, orang di sekitar hidupmu harus nikmatin berkat yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Karena dari setiap berkat yang Tuhan percayakan ada tujuan Tuhan. Makanya kalau orang kaya yang tinggi hati, dia percaya dengan kekayaannya, dia bisa berharap segala sesuatu. Dia bisa beli ini, beli itu. Nggak taunya kalau Tuhan panggil engkau mendadak, semuanya selesai kok. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Orang kaya jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Apalagi kamu berharap dengan jabatan, dengan omset, dengan pabrik, dengan perusahaan, dengan nilai akun di bank, deposito yang gede sekali. Apalagi yang dibanggakan? Aset yang banyak, rumah yang bagus. Gak ada gunane kalau kamu hidup gak takut akan Tuhan. Dan jangan berharap pada segala sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Karena orang kaya biasanya yang jadi pengharapannya adalah kekayaan mereka. Dia merasa nanti umurnya panjang, dia bisa menikmati ini dan itu. Gak taunya Tuhan panggil mendadak, urusanmu udah selesai. Makanya harus bertanggung jawab dengan kekayaan itu. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmatin. Pengharapan kita bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada nama besar, bukan pada uang dan aset, tapi pengharapan kita adalah kepada Allah. Melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmatin. Kebanggaan kita itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan ubah hidupmu, Tuhan pakai hidupmu, Tuhan jamah hidupmu, Tuhan pulihkan hidupmu, itu kebanggaan. Ada nilainya yang bisa dibagikan kepada orang lain. Hidup yang berubah karena kasih karunia Tuhan. Jangan berharap pada kekayaan, pada semua asetmu. Nanti kamu tambah tinggi hati dan sombong dan belagu nanti. Belagu, banyak kan orang kaya belagu kok. Saya berdoa banyak orang kaya nggak belagu hari ini. Jadi rendah hati. Tahu maksud Tuhan. Kenapa diberkatin. Kenapa dipercayakan kekayaan itu. Ternyata punya maksud dan tujuan supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang yang kesusahan. Bukan untuk memuaskan dirimu. Beli barang mewah. Beli barang mewah juga nggak apa-apa. Beli barang bagus nggak apa-apa. Tapi engkau harus tahu. Di setiap rupiah yang dipercayakan dalam hidupmu. Di setiap dolar yang dipercayakan pada dalam hidupmu. Di setiap yen yang dipercayakan dalam hidupmu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan suatu hari engkau akan bertanggung jawab. Harta Tuhan itu kamu kelola untuk apa? Dengerin baik-baik ya. Kalau kebanggaanmu sama Tuhan, engkau akan menikmati dengan kebahagiaan, hidupmu bahagia. Kalau pengharapanmu kepada Allah, engkau akan menikmati semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Loh ini loh ternyata. Kalau engkau hari ini jadi orang kaya, jangan sombong, tetapi engkau harus berbuat baik.
menjadi kaya dalam kebajikan. Orang yang suka memberi dan membagi kepada orang-orang yang kekurangan. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Praktek hidupmu kalau engkau takut akan Tuhan, berjalan sama Tuhan, semakin kau diberkati, semakin kau rendah hati, bukan sombong, semakin kau bisa memberkati orang-orang yang kesusahan, bisa memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan. Hari ini engkau nggak bisa khotbah, tapi pekerjaanmu diberkati, engkau bisa membiayain pelayanan, penginjilan, dan memberkatin, dan uangmu bisa memberkatin pekerjaan Tuhan, dan bisa berkhotbah di mana-mana loh. Memberitakan Injil di mana-mana. Kamu bisa menyantuni orang miskin, orang-orang yang kekurangan, yang kurang beruntung, janda-janda yang miskin, keluargamu yang susah diurusin dengan baik, orang tuamu diperlakukan dengan terhormat. Jangan dipakai untuk semua kepuasan dan hawa nafsumu. Semuanya tidak kekal. Kamu mati nanti, kamu gak akan bawa apa-apa. Selama kamu dipercayakan hidup, pakai uang itu untuk berbagi, jadi berkat bagi banyak orang. Di ayat yang ke-20, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong yang tidak suci, dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Gak usah berdebat, gak ada gunanya. Orang berdebat itu tidak berguna apa-apa, tidak merubah orang. Semakin kau berdebat dengan orang, semakin orang itu merasa benar, merasa pintar, semakin menunjukkan diri betapa hebatnya dia. Dengerin baik-baik, firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan loh. Semakin kau berdebat dengan firman Tuhan, semakin kau gegeran, semakin kau gak ngerti apa-apa. Tapi kalau kau belajar firman, kamu lakukan, kamu akan mengerti banyak dan mendapatkan banyak, menghasilkan banyak. Tapi orang-orang yang gampang ngomong kosong, omongannya kasar, tidak suci, suka gegeran, pertentangan ini dan itu, udah jauhin aja orang-orang model kayak begini. Hanya bikin runyam, bikin kacau. Saya paling tidak suka berdebat dengan orang. Biarin aja kalau dia merasa benar. Benar, terserah aja. Wong semakin kita kenal Tuhan, semakin kita rendah hati kok. Semakin kita ngerti firman, kita gak butuh pengakuan dari orang lain. Baik-baik ibu dengerin baik-baik. Semakin kau kenal Tuhan, semakin kau mati daging pikul salib sanggal diri, gak butuh pengakuan orang loh. Kamu butuh diakuin Tuhan. Orang pingin dihormatin, pingin disanjung, pingin dinomorsatukan, karena dia belum kenal Tuhan. Dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Semakin kau kenal Tuhan, kau gak butuh pakaian kekayaan, kau gak butuh pakaian barang yang mahal untuk menutupin kelemahanmu, untuk dihormatin orang lain, gak butuh memamerkan kekayaanmu, tapi kau jalan sama Tuhan. Hidupmu berbaju kebaikan, kemurahan, dan hidup yang tidak menyimpang dari iman, berjalan dalam kebenaran. Hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pakaian kita adalah pakaian kebenaran. Berjalan aja sama Tuhan. Selama engkau jalan sama Tuhan, engkau pasti ditinggikan, engkau pasti dihormatin, engkau pasti diberkati. Tapi kalau engkau pakai kekayaanmu hanya untuk menunjukkan dirimu dengan pakai barang mewah supaya orang hormatin, supaya orang pandang, tidak ada gunanya. Siha-siha belaka. Hari ini belajar. Taruh pengharapanmu, taruh masa depanmu, taruh hidupmu kepada kebenaran firman Tuhan, bukan pada kekayaan. Semakin kau diberkati, kau semakin rendah hati, bukan semakin sombong dan belagu. Jalanmu dongak terus supaya terlihat berlian yang di lehermu dan anting berlian yang di telingamu. Kamu jalan dongak terus, kena hujan, kemasukan air, kamu pilek nanti. Pilek, demam, kalau antibodimu lemah kamu mati. Gak ada gunanya kekayaan itu. Belajar rendah hati. Semakin diberkati, semakin rendah hati. Semakin rendah hati. Semakin diberkati, semakin kau tahu berkat itu untuk apa fungsinya di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita lanjutkan besok kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami materaikan firman-Mu dengan darah domba, firman ini nempel dalam hati kami. Mengubahkan hidup kami dari hari ke hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kamu berdoa biar kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan berkelimpahan dalam hidup kami. Semakin hari semakin kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Berkati setiap orang yang bergumul, Tuhan alami breakthrough dan terobosan yang datang daripada-Mu.
Kamu orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 dan 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Begini namamu, sini nana, igunamore, diminiana nalamu. Engkau diagungkan, inamor alamu, ibini-biniana, inimie, imafuna
kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Maralah bakimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name.
kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman yang begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyian. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji,
bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita.
Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh, penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang gak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.